Oh, RPS ini tergolongnya bangunannya kecil, rumahnya kecil, tapi gokil sih, padat banget ini. Ya. Yuk. Ini dulu ditutup nih, ini tutup, itu ditutup. Sini kali ya kamarnya. Ya dulu. Masih inget ya di sini tuh. Ini kan dulu tertutup ya, ditutup. Kita nggak bisa masuk. Nah, di sini persisnya. Meja. Iya, ada meja. Ini secara metafisik ya. Ada meja. Terus ada kayak cawannya. Itu ada cawan, bentuknya bulat. Dari apa namanya, dari tembaga gitu ya, bulat. Ada motif-motifnya. Nggak terlalu tinggi. Lebar diameternya seginilah. Segini. Kayak gitu. Dan ini secara metafisik pun sekarang ini masih ada meja dan juga cawannya. Masih ada darahnya meja. Masih ada darahnya. Walaupun nggak sebanyak dulu. Jadi berkurang tuh setengahnya. Kayak gitu. Maksudnya pertanda apa tuh si darahnya berkurang? Apa sesembahannya juga kurang atau gimana tuh? Itu bisa jadi satu pertanda sih kalau menurut AA. Yang dimana berarti sejauh ini tidak ada lagi oknum yang melakukan persembahan. Itu bisa dilihat dari si wadah tadi atau si cawan yang tadi yang ada di sini sekarang nih. Untuk bala project semua yang punya kepekaan lebih ya, yang bisa merasakan ataupun bisa melihat, boleh langsung dilihat ya sama teman-teman secara visual, secara metafisik, secara batiniah. Apa yang teman-teman lihat ataupun yang dirasakan boleh komen ya, di kolom komentar kayak gitu. Sini nih. Di sini. Oke, kita kemana? Sini. Ruang pertama yang dulu ada siluman badak hybrid. Siluman Ingat badak. Gak? Iya, yang atasnya badak, bawahnya orang, kalau nggak salah tuh. Sama ada ini ya, cewek lo. Terlalu ini bisa jadi rancu nih. Sosok perempuan tanpa busana. Oh, yang di sini ya? Di sini apa di sini ya? Di sini. Oh, di sini ya? Ingat di sini. Di sini. Cuma untuk sekarang itu nggak ada. Kalau sosok yang tadi kita bahas ya, yang perempuan nggak pakai busana, dulu itu di sini. Kalau sekarang itu nggak ada. Dan untuk sosok hybrid tadi pun, nggak ngerasain vibrasinya di sana. Dari awal tuh yang nangkep cuma 2 sosok tadi. Kita udah jelasin ya di awal. Grim Reaper. Grim Reaper dengan sosok yang ada di belakang. Tapi kenapa ngasih hawanya dingin ya? Gokil loh. Itu perasaan Dek Bintang aja. Kayaknya gue ngalamin apa yang si Dino rasain dulu deh. Gue betah aja. Nah, hati-hati. Hati-hati. Itu nggak aman itu. Nggak aman banget. Nggak aman banget ya? Nggak aman banget. Aduh, ini makhluknya kompeten ini. Waduh. Aduh. Terus ada bintang aja. Oh ini sih, ini menarik juga nih ya. Ini kan dikunci ya waktu itu ya. Kita belum sempat ke dalam juga. Dan kasur-kasurnya udah lapuk sih tadi gue lihat di live tuh. Dan kalau bintang yang paling diingat itu juga Ayo kan sempat mediumisasi ya di sini. Iya, yang gue dibentak. Yang apa nggak ada kakinya tuh sebelah. Iya. Oh iya. Iya benar. Iya. Oke, jadi kalau di dalam sini tadi Bala Project udah lihat ya kondisi di dalam itu secara lahiriah seperti apa. Nah, di dalam itu saat ini nggak ada sosok, cuma dapat visual. Oke. Ya, jadi visual yang didapat itu berdasarkan hasil retrokognisi balik lagi. Jadi
Nggak aktual sekarang ya. Iya. Jadi di dalam ini kan ada kasur ya. Ada kasur. Ngelihat di situ tuh ada satu orang yang tidur. Ya, yang tidur di sebelah sini, sebelah kiri. Tidurnya terlentang. Dia ini laki-laki. Nggak terlalu tua. Agak gemuk. Gitu. Jadi sosok ini tuh jelas berbeda dengan sosok ataupun orang yang tadi dilihat sama Dimas di depan. Oh, beda lagi nih. Beda orang gitu. Posisinya tuh ya tidur terlentang aja gitu. Orang kan, maksudnya hidup kan dulu. Iya hidup gitu. Agak gemuk, kulitnya sawo mateng, rambutnya tuh cepak. Ada brewoknya nggak? Di belakangnya, biarin aja. Sama ini lutut gua gemeter ini sebelah kiri. Takut apa itu ya? Takut itu. Takut itu. Karena nggak aman banget sih tadi. Nggak aman banget. Udah ngerasa takut. Gemeter gua sumpah. Gitu. Kalau bisa di Oke, jadi sebelum kita ke belakang ya, kita akan coba lakuin dulu proses medium, ya. Kita nanti ambil satu sosok yang ada di sebelah atau di belakangnya tadi tempat uji nyali. Nah itu tuh benar tuh. Gitu, kita bakal tanya-tanya dia. Sebetulnya pada saat tadi uji nyali itu dia ngapain aja? Bisa nggak sih milih? Milih apa? Sosoknya perempuan gitu, jangan genderuwo. Soalnya ini bala project pada kangen Dimas kesukaan kuntilanak kak. Bener. Bisa milih gitu. Tuh kan? Wah dia ketawa kan? Langsung ya? Iya. Langsung ketawa. Mau? Enggak. Yang di mana? Yang di luar apa di sini? Di sini nih sekarang nih, ada di deket gorden tuh, di depan gorden. Tadi nggak ada. Itu persis depan gorden, sosoknya perempuan, ya kuntilanak lah. Ya udah. Di mana ya? Sini aja nih, ini clear nih. Ini bisa tunggu situ. Bahaya. Des. Sayang banget ya properti sebagus-bagus pak. Iya. Lu ikut kan ya waktu kesini ya? Tuh, itu awasin dulu tuh. Kedalamin aja, Tang. Takut kak? Takut apa sih? Woi. Oh siap. Gimana sini tengah? Ini kan yang kalian mau kan? Apa sekali gua. Oke, udah siap Dimas. Insya Allah siap. Sok ya, siap ya. Bismillah. Tadi pas gua bilang mau milih setan perempuan langsung bersedia gitu loh ya, hebat ya. Silo dulu, silo. Oh, Silo. Gak apa-apa, biar masuk kamera. Biar jelas mukanya.
Tadi kan ada yang uji nyali tuh bertiga. Terus banyak suara-suara, ada yang balesin siulan. Itu siapa tuh? Bukan saya, Bukan. Terus siapa dong? teman-teman saya. Oh, kamu tadi pas mereka uji nyali kamu ngapain? Diam aja di sana. Sambil ketawa kali. Namanya siapa? Belum punya nama. Lu punya nama? Kebetulan. Mau dikasih nama nggak? Ya, yang bagus. Biar bagus. Tapi yang bagus. Iva mau nggak Iva namanya? Keren tuh. Dia nama dia. Mau tahu? Tadi kan dengar. Oh, benar. Mbak Iva. Pantasnya kasih nama sih. Namanya yang kejawa-jawaan, Elizabeth. Oke, kalau gitu saya kasih nama Ningrum. Mau? Mau bening dan harum. Tapi kamu kan jelek dan bau. Like bau harusnya. Oke, Ningrum ya, nggak apa-apa ya, sementara aja ya, biar kita gampang nyebutnya juga. Ningrum, kamu udah berapa lama di sini, di tempat ini? Waktu kalian kesini juga aku udah ada. Oh, Mau tahu ya? berarti masih ingat kami. Hmm, Tapi kami bukan yang dulu, kami sekarang Project Mystery. Iya. Jadi di tempat ini tuh sebenarnya ada apa sih? Sepengetahuan kamu nih. ya, aku nggak bisa jelasin banyak. Apa-apa jelasin aja kan. Bos kamu udah dilebur tadi sama Arya, tinggal nyisa satu lagi, itu juga bentar lagi dilebur. Iya. Iya. Apa? Jadi gimana? Ya, banyak Banyak. kejadian di. Gak boleh. Ini aja lah gue mau nanya. Tadi kan gue udah ngobrol sama Pak RT. Kata Pak RT pernah ada juga konten kreator yang kesurupan. Jadi bukan minimisasi Serupan. kesurupan. Itu perbuatan siapa itu tuh? Kamu kah atau ada juga yang lain? Bukan. Bukan kamu. Bukan. Itu setan-setan yang di luar apa yang di dalam yang bikin kesurupan? Di luar. Di luar. Kamu nih tempatnya di mana sih? Kalau di sini? Di sisi sebelah sana. Di luarnya. Oh, Kadang juga ke bangunan yang di sebelah. oke. Kamu gaulnya sama genderuwo sih aneh. Banyak temen aku juga, bukan genderuwo aja. Kalau di sini nih ada cermin nggak sih? Dulu ada di situ tuh. Dalam ruang. Oh, di sini ada. Juga ada ya, di ruang pertama. Ada meja rias. Udah nggak ada? Oke, jadi kamu tahu nggak sih kalau sekarang tuh masih ada nggak sih yang datang ke sini tuh dengan niatan yang lain? Nggak ada, atau nggak tahu, atau nggak mau ngomong. Sudah nggak ada. Terakhir itu kapan? Nggak tahu tepatnya. Tapi udah lama. Oke. Nih kamu kenapa takut sama makhluk yang di belakang sih? Dia jahat. Jahat. Sekarang itu juga sakit dadanya. Udah kamu sakit? Kenapa? Diancam? Udah, tenang aja, tenang. Udah, tenang aja. Tenang. Tapi kamu kenal sama sosok yang tadi di depan tuh? Yang bawa sabit kenal ya? Yang ini juga tahu berarti ya, yang di belakang.
Ya udah. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kamu nonton aja dari jauh ya. Gak apa-apa ya. Oke, makasih Ningrum. Dikit. Buset. Aku minum dulu. Ini di dalam kayaknya ada portal ya. Ada portal antar dimensi yang udah aktif gitu. Nanti kita coba pastiin gitu ya, udah sejauh mana nih perkembangan si portal ini selama aktif gitu. Soalnya kalau nggak ditutup ini juga bahaya gitu. Ya. Minum. Oke, yuk. Di mana cerminnya? Oh di sebelah. Hah? Ruangan sebelah. Di mana? Oh ini. Udah. Dingin sini ya? Dingin, gugup. Yuk. Oke, jadi setelah setelah beberapa kali kita ketemu sosok, melakukan berbagai aktivitas ya di tempat ini, saat ini itu tingkat eksistensinya makin tinggi secara energi ya, makin meluap-luap begitu. Sumbernya itu tidak lain dari sosok yang ada di belakang di sana ya. Kalau di tempat ini nih, di kamar ini, sejauh yang saya rasain sih ini netral gitu. Jadi pusatnya tuh tetap ada di area belakang ya. Ya bahkan tadi pas nutup portal tuh ya, saya nutup portal di hawa di sekitar tuh dingin banget. Iya, benar. Langsung kerasa dingin. Cara manipulasinya tuh kuat banget gitu kan. Jadi buat ngecoh kita, padahal udah ketahuan lah bahwa itu tuh manipulasi, tapi tetap aja dicoba gitu kan. Oke, kita langsung ke area belakang. Mungkin kita udah harus ke belakang karena waktu. Ya, ini kan juga bisa disebut dengan final chapter. Ya akhirnya, kalau menurut gue sih ini harusnya ya RPS tuntas sih. Ya, semoga lah.
Karena dari tadi tuh ya memang dia tuh udah sering ngasih interaksi, ngasih paparan gitu ya. Mungkin udah nggak sabar ketemu Sama. gitu. Yuk langsung aja. Yuk. Ayo. Duluan. Silakan, Kak. Wow. Udah seusia. Oke, kita ke sini dulu. Ini nggak bisa masuk semua kali. Masuk, Mek. Mata tuh. Oke, jadi ini tuh salah satu ruangan yang dulunya saya rasa ini juga ditutup ya. Kita nggak bisa mengakses ke tempat ini. Tapi dengan kondisi yang sekarang, alhamdulillah gitu kita bisa masuk dan teman-teman atau Bola Project bisa lihat sendiri kondisi secara lahiriah di kamar ini seperti apa, begitu ya. Dan sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda dengan ruangan yang lain. Ya, di sini ada kasur yang udah lama lapuk gitu, kotor. Di sebelah sini juga ada kamar mandi. Nah, tempat ini tuh sebetulnya masih jadi satu pusat ya, ataupun teritori dari sosok tertinggi di RPS ini. Nah gitu, karena bisa dirasain, bisa dikaji melalui vibrasi yang ada bahwasanya tempat ini pun masih jadi tempat lalu lelangnya lah daripada si sosok yang tadi gitu. Ya, sekarang di sini secara aktual tidak ada satupun makhluk ya sekarang ya saat ini. Di area kamar mandi juga sama, yang banyak itu kabut, asap gitu ya, lumayan tebal, warnanya putih, iya warnanya putih, terus campur sama warna abu kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Dan si kabut ini menutupi hampir seluruh bagian belakang daripada rumah ini ya, RPS ini gitu. Terus juga ada beberapa orbs yang terlihat gitu. Di sini hanya ada satu di tengah-tengah sini dekat lampu di situ ya. Ukurannya juga lumayan besar, kurang lebih sebesar ini ya. Kurang lebih sebesar ini. Di dalam juga ada satu, di atas juga sama, warnanya pun sama ya, warna putih kayak gitu ya. Ini sih kalau rasa ya orbs yang ada di sini di ruangan ini tuh memang sengaja dipersiapkan sebagai cadangan untuk santapan si sosok yang tertinggi di tempat ini, yang dimana semisal tidak ada setoran gitu ya, si sosok ini tuh bisa melahap energi orbs yang ada di sini ya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada ya. Kalau gitu kita langsung aja ke tempat yang dimana si sosok tertinggi itu sudah menanti kedatangan kita. Yuk. Udah. Hah? Udah. Udah. Kerja bagus saya malam ini. Kerja bagus. Apa? Oh, lu dilempar itu tadi. Mana dilempar apa? Itu dari arah? Tadi kan pas live itu, pas kita live mau ngasih lihat para project simbol itu. Oh ini. Nah, baru sampai sini tiba-tiba beda aja dari nggak tahu dari arah mana, cuman kedengaran kayak dia ngelempar si kayu ini tuh ke lemari. Nah pas nengok itu si kayunya masih gerak-gerak. Oh masih. Iya. Oke.
Itu pas sendiri berarti. Tadi kan sama Mas Bayu, cuma pas dikirainnya Mas Bayu yang ngelempar, ternyata pas nengok ke sana Mas Bayu udah jauh Di depan. di depan. Oke. Oke deh kalau gitu balap project. Tempat ini ya tadi sudah saya jelaskan kurang lebihnya seperti apa. Dan saat ini posisi dari makhluk yang tadi saya bahas itu persis ada di belakang kita. Ya. Di sana tuh di dekat jendela yang bolong tuh. Di luar, di dalam. Di dalam. Kalau meja perjamuan itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalau dulu kan kelihatan tuh ada orang-orangnya kan di setiap kursi kan. Iya betul. Sekarang udah nggak ada. Secara metafisik pun sama. Itu pertanda tadi ya. Berarti sejauh ini udah nggak ada lagi oknum yang melakukan ritual. Nah, itu make sense. Karena dari tadi juga katanya Mas Bayu ngedenger si sosok ini minta 1 Minta tumbal dari kita. dari kita. Dari kita ini minta 1 kata gitu. Kata Mas Bayu. Enak aja. Gitu ya. Inilah sosoknya ada di belakang kita. Kita agak ke sini lah. Aman nggak? Aman, sini aja. Kita ke situ. Apa? Simbolnya itu dari yang merah-merah asli apa dari apa? Chat itu. Itu cat ya, bukan noda merah yang lain gitu. Tapi apakah emang ini kira-kira iseng atau emang pas ritual kayak gini-gini? Enggak. Ini tuh pure, balik lagi ya, dibuat oleh orang yang iseng. Gitu. Ya balik lagi tempat ini kan terkenal dengan sebutan rumah sekte gitu kan. Otomatis siapapun yang datang ke sini gitu kan ingin membuktikan kehadiran daripada sosok-sosok astral yang ada di sini gitu Tan. Nah ini juga sama ya, tidak patut untuk ditiru ataupun dicontoh oleh siapapun karena bisa mengundang. Apalagi ada sosok ini nih dia nih, kayak gitu. Sosoknya kayak gimana sih, A? Belum jelasin ya? Belum jelasin ya. Oke, bola project. Jadi sosok yang ada di sebelah kita nih, saya dan Bintang, sosoknya itu hybrid. Oke, kepalanya tuh nggak tahu ini kerbau, banteng apa sapi ya, karena mirip lah di antara itulah. Apaan sih? Oh, gitu ya. Di antara 3 tadi, antara kepala banteng, kerbau atau sapi, gitu. Tanduknya itu gede, Tang. Gede, begini nih, ke sini. Set, gitu. Di pinggir ada 2. Kerbau itu berarti ya? Ininya runcing. Ini tuh kesini tuh hampir nyentuh lah gitu. Ada beberapa senti lah, seginilah kurang lebih jaraknya. Kesini, gede, gitu. Badannya manusia, gitu ya. Tangannya juga manusia. Ke belakangnya tuh ada ekornya, ada badannya lagi gitu, ngerti kan? Oh, centaur. Kayak centaur gitu. Ke belakangnya ada lagi, ada buntutnya juga. Kakinya kaki sapi lah atau kerbau lah kayak gitu. Jadi badannya manusia, tangannya manusia. Di sini tuh ada kayak bulu dadanya gitu kan. Terus dia tuh pakai kalung, semacam kalung, cuma yang lihat itu kayak tali warnanya merah. Oke. Di sini terus ada ininya, ada ujung kalungnya tuh kayak tengkorak kecil, tengkoraknya mirip tengkorak manusia, cuman ukurannya kecil seginilah kurang lebih. Gitu ya. Kemudian dia tuh pegang senjata juga, pegang ya kurang lebihnya mirip gada lah, mirip gada, ukurannya lumayan besar. Di si ujung ada contohnya nggak ya, buat contoh ya biar jelas. Ini nih. Ini terlalu meletoy. Enggak nih. Ini bisa nih. Inilah itu tuh. Ini anggap aja gada ya. Anggap aja gada. Nah,
Jadi di bawahnya tuh ada kayak semacam bendulan. Bendulan warnanya merah menyala kayak gitu. Warnanya merah, terang warnanya. Terus kesininya ya kayak bola kayak pentungan baseball gitu. Gitu kan ya, kayak gada gimana sih. Terus banyak duri-durinya gitu di sekeliling gadanya. Cuma di area pegangannya aja yang nggak ada. Nah di ujung sininya juga lancip. Lancip begitu. Lancip. Ukurannya lumayan besar karena dia posturnya juga kan tinggi besar ya. Si gadanya juga gede, si tangannya juga sama gedenya gitu. Jadi ya serem lah kayak gitu. Kurang lebihnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau menurut gue ya, ini mah bukan bosnya, nih ada lagi di atas. Ya apapun itulah ya. Saat ini ya secara aktual yang kita temui sekarang ya ini. Ya mungkin pemimpinnya di area sini lah, seluruh area ini. Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Cuma meyakini gue, Pak. Cuma ya kita fokus dulu lah ke si sosok ini. Pun meyakini hal yang sama, ya sama kurang lebihnya apa yang kita ngerasain, ya gitu. Cuma kita nggak usah terlalu jauh dulu. Kita fokus kepada sosok yang ada di sini aja dulu gitu. Kita juga harus fokus ke situ Soalnya kalau ini kita abisin, tahu sendiri kan yang udah kan, gimana ke kitanya. Gini ya, rasa bahkan level dari bosnya si ini tuh masih jauh lah daripada yang kita temuin sebelumnya. Oh, syukurlah. Apalagi yang di Jawa Tengah tuh masih jauh lah gitu. Ini kelasnya tuh masih kelas regional. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itu tampilan atau bentuk dari si siluman aja lah kita sebut ya, siluman kerbau gitu. Mau nggak? Di sininya juga ada cincin, Anting kali? ya anting lah kayak gitu ya, anting kayak gitu, warnanya hitam, matanya merah. Dan kalau ditanya seperti apa sih sekarang dari gestur, ya Itang bisa nebak sendiri lah. Ataupun Bala Project juga bisa ngerasain sendiri ya seperti apa vibrasi yang ada gitu. Inilah hebatnya bentuk daripada manipulasinya mereka. Mereka itu bisa mengatur ritme daripada energi yang mereka punya. Bener sih, tuh kerasa banget sih, gokil, hebat tuh bener. Ya, jadi di tempat ini ya memang secara lahiriah tempat ini kan dekat sama gunung ya. Udaranya juga adem lah, dingin gitu. Tapi ya kita kan bisa bedain ya, mana itu energi alam, udara, ataupun energi lain. Gitu, itu kita bisa bedain lah kayak gitu. Ini taruh dulu kali ya, ngeri juga nih. Panas muka. Nah ini pas di hidungnya. Tadi kamu karen itu. Panas muka. Aduh. Oke, jadi sekarang tuh jelas ya kalau dia sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Ya, lagian percuma sih dia ngumpet-ngumpetin diri atau ngumpet-ngumpetin energi juga. Sekarang udah ketahuan, udah kepalang kali. Iya gitu. Langsung aja kita lebur kali ya. Aman. Ini bukan sih yang pengen Mas sih. mau lebur? Mau ngelebur? Mau lah. harus mau. Ya udah, sok. Satu pertanyaan, ini bukan sosok yang pengen si Miftah waktu itu? Iya sama. Ini sebenarnya ya begitu ya, mereka mah gitulah. Harus ada yang mati gitu kan.
Kebo. Pertanyaan dong. Apa? Kan sekarang kan udah jarang yang ritual-ritual katanya. Heeh. Dari segi energi sendiri apakah itu makin melemah atau gimana? Selemah-lemahnya mereka, karena tidak ada persembahan, tapi mereka bisa manfaatin energi sekitar. Contohnya tadi itu orbs. Oh. Ataupun siapapun manusia yang datang ke sini yang punya rasa takut yang tinggi, nah itu juga bisa diserap tuh sama mereka. Kayak gitu. Oke? Siap. Siap? Siap. Sok. Sakit. Masih sok. Tekan bawah, berat. Nah, sip. Sip, bagus, mantap. Oke, sok atur napas dulu. Mas sebelah sini. Alhamdulillah, Bala Project. Barusan kita sama-sama saksikan ya, di mana Dimas melakukan proses peleburan kepada sosok siluman kerbau yang dari dulu diplot di sini oleh oknum dan juga oleh sosok yang lebih tinggi daripada dia. Begitu ya. Gimana Dimas tadi? Ya tadi pas Dimas mau ngeluarin tali saketi, dia kayak ngeh gitu, tapi alhamdulillah keburu Tertarik. keikat yang pertama kali. Nah yang pas mau matenin, mau ngikat yang kedua kali dia udah mulai berontak kan. Setelah mulai berontak tuh jadi pas mau ngikat langsung kerasa berat. Tapi alhamdulillah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa gitu bisa keikat, dan dia pergerakannya tuh kayak yang terbatas gitu. Karena sulit juga kan itu keikat posisinya. Nah, kalau yang ikatan pertama dia udah masih agak leluasa gitu. Alhamdulillah pas ikatan kedua udah keikat, Dimas pakai pusaka yang sering biasa dulu kan, Malik Pamungkas. Itu dia baru kecabik-cabik doang gitu kan. Iya, benar. Baru kepisah, belum jadi partikel-partikel. Terus langsung pakai pusaka yang kedua gitu kan. Pakai pusaka yang kedua dan itu langsung ditombak lah gitu kan, langsung ditombak. Alhamdulillah bisa langsung lebur. Benar-benar. Ya kurang lebihnya seperti itu Bala Project ya. Usaha-usaha yang coba kita lakukan di tempat ini, yang dimana kita datang ke sini itu dengan satu tujuan, menuntaskan hal yang belum selesai. Ya, alhamdulillah. Apalagi ada yang boleh sampaikan nggak? Udah cukup sih ya. Udah. Ada potensi lagi nggak diisi lagi sama makhluk yang baru, yang sekuat si siluman kerbau? Nah, untuk masalah itu, sementara ini kita belum bisa memastikan. Karena apa? Ini kan tempat terbuka ya, tempat terbengkalai, tidak ada aktivitas manusia yang tetap gitu. Potensi untuk datangnya kembali sosok yang lain itu tidak bisa kita pungkiri. Bisa iya, bisa juga tidak. Gitu. Tapi hal ini bisa diperkecil ataupun bisa diminimalisir kalau semisal
tidak ada lagi satupun orang oknum yang melakukan perjanjian dengan iblis. Iya. Ataupun oknum-oknum yang memang iseng tadi, Yap. itu bisa bisa jadi salah satu indikator bahwa project buat sinyal-sinyal notis mereka bahwa dulu tuh pernah ada hal yang dilakukan di tempat ini. Betul. Alhamdulillah ya. Ya balik lagi kita bersyukur dan nggak lupa kita juga terus mengingatkan bahwasanya tidak ada satupun niat untuk menunjukkan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Tapi ataupun semuanya yang kita lakukan di sini itu atas dasar karena rasa kepedulian kita sesama manusia lah, intinya ke sana gitu. Ya, Itu sih. ya untuk mengedukasi terutama diri kita sendiri dulu ya, buat pelajaran. Siapa tahu teman-teman Bala Project yang nonton juga ikut merasakan gitulah, dan ikut jadi lebih banyak informasi gitu yang positif. Itu sih yang paling utama ya. Alhamdulillah. Tang, Terima kasih juga buat Mas Adi, Mbak Tita, Bang Bet, Mbak Iva. Thank you. Mas Rai, yang sudah ikut memeriahkan Telusur kali ini. Terima kasih. Oke ya. Oke. Gimana closingnya sih kalian? Hari ini bisa. mobil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kursi nggak? Nggak usah lah. Sila. Gimana? Sampurasun. Lampes. Cager sih ya. Alhamdulillah sehat Mama cager. Kamana wae sia kehen. Punten Mama nuju aya padamelan tak cantiasa ngarariung deui ten. Ngarti ngaing ge. Nuhun. Alhamdulillah nuhun. Ngaing nyakseni naon anu jadi pakasaban sia kabeh. Nuhun pina anak Mama nuhun ke. Gua pesen ti aing ngan saeutik bakal bersia. Nuhun pitampi Mama. Sing berkah. Alhamdulillah tur nuhun. Wasena pidoana. Rawe rantas malang putu ulah waka ingkah ulah waka indit sia lamun can anggeus urusanana. Nuhun. Nyuhunkeun pandanganna Mama kumaha sejauh ieu gitu, sejauh ieu tos tuntas teu acan bisi bilih aya nu kaliwat
bilih aya anu teu acan katepungan gitu. Pek raksakeun we ku sia. Mohon so Aing diantar ka dieu usaha mak kami kudu ngajedog di kota gede. mohon alhamdulillah. Majar teh gitu aing mau ngomong heurin. Nya Da asa kali deui ilujeng ka sia kabeh. ya tur nuhun. Buktikeun anak incu aing Nya moal eleh di sagala widang. mohon tur nuhun. Nyahunkeun widina mak. Pek di widian ku aing Alhamdulillah. sing jarucung sia kabeh. Amin. Sakitu ting aing Ya tur nuhun. Sampurasun. Rampes. Ada yang anda ringkung bisa dibantu. Ada ya, bagus. Mantap. Tadi mas siapa ya? Nah.